Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Ini ya, jadi masker dan sinusitis. Jadi memang sinusitis ya, penderita sinusitis itu memang wajib pakai masker ya. Bahkan dulu ketika saya masih bekerja ya sebagai pengawas lapangan ya, bekerja di tempat yang berdebu ya, hubungan dengan debu dan dingin ya, utamanya itu debu ya. Saya itu memakai masker itu sampai double gitu ya, sampai double. Yang pertama itu masker medis, yang kedua itu masker kain tuh saya lapis gitu ya, biar apa, biar debu itu tidak masuk ya. Karena memang sinusitis tuh pantangannya tuh 3, debu, dingin, asap, terutama debu ya. Apalagi dulu itu saya menderita sinusitis kronis, hidung tuh bau, jadi ketika kena debu dikit itu langsung meler dan cium-cium bau busuk gitu ya. Ini ya, jadi kalau menurut halodoc.com ya, sampai saat ini itu belum ditemukan cara pencegahan yang pasti untuk sinusitis ya. Ya, namun kamu bisa mencoba untuk menghindari debu dengan cara memakai masker ya. Hal ini dikarenakan masker bisa menjadi cara yang ampuh untuk melindungi diri. Masker juga bisa mencegah penularan kuman penyebab penyakit ya. Jadi pakai masker ya, jadi ketika keluar rumah, memakai kendaraan ya, motor ya, nah, terus pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan debu seperti menyapu rumah gitu ya, pakai masker ya. Bahkan dulu ketika masih sinusitis tuh pakai mobil tuh saya tetap pakai masker juga gitu ya. Itu ya, jadi gini ya, kalau misalkan teman-teman bekerja di lapangan ya, pekerja lapangan itu yang berhubungan debu ya, utamanya itu pakai masker. Dan nanti setelah sampai rumah ya, nanti lakukan cuci hidung ya, atau malam sebelum tidur itu ya wajib cuci hidung sama seperti saya dulu. Jadi ketika pulang kerja ya, sebelum tidur itu saya lakukan cuci hidung ya. Untuk apa? Untuk membersihkan hidung kita itu dari debu-debu, polusi ya, punya aktivitas seharian kita bekerja itu pasti ya ada debu masuk gitu ya. Karena memang masker ini ya tidak 100% bisa mencegah, menghindarkan debu itu masuk, pasti tetap ada debu yang masuk gitu. Oleh karena itu tetap harus lakukan cuci hidung malam sebelum tidur ya. Nah, terus kemudian untuk dari klik dokter, mengenakan masker dapat membantu zat alergen masuk ke dalam hidung ya. Jadi zat alergen itu zat yang membuat kita alergi ya. Jadi biasanya kalau kita kena ini itu langsung bersin gitu ya, langsung pilek ya. Kenakan di saat Anda membersihkan rumah ya. Dapat menyaring partikel kecil seperti serbuk, sari atau debu yang dapat memicu alergi Anda gitu ya. Jadi penting sekali ya pakai masker gitu ya. Nah, terus kemudian gini, jadi saya jelaskan dulu pengertian sinusitis dan rinitis. Jadi gini, kalau misalkan kita itu pilek gitu ya, itu nama medisnya itu disebut dengan rinitis ya. Nah, rinitis ini atau pilek ini kalau misalkan 2 minggu tidak sembuh ya, biasanya mengarah ke sinusitis gitu ya. Dan kalau misalkan 4 minggu ya, ini kan kalau udah 2 minggu kan berarti sinusitis ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 12 minggu tidak sembuh, yaitu namanya sinusitis kronis gitu. Jadi yang pertama itu adalah pilek ya, pilek itu rinitis ya. Kemudian sinusitis atau sinusitis akut lah. Dan kemudian yang kedua sinusitis kronis ya. Jadi kalau rinitis itu kurang dari 2 minggu ya. Ya, kemudian sinusitis biasa itu kurang dari 4 minggu ya. Kemudian kalau sinusitis kronis itu lebih dari 12 minggu gitu. Jadi memang ada beberapa teman-teman itu yang pokoknya setiap pagi bangun pagi itu bersin terus ya, sampai bahkan satu hari itu dihitung tuh sampai 100 kali gitu ya. Nah, terus kemudian alhamdulillah bisa sembuh dengan cara cuci hidung ya. Jadi memang cuci hidung ini sangat bermanfaat sekali, sangat membantu sekali ya. Jadi silahkan teman-teman yang sampai saat ini masih belum berani atau mungkin malah belum tahu irigasi nasal atau cuci hidung ya, silahkan
tonton di video ini ya, di video-video Safa Health ini ya. Kemudian belajar cuci hidung ya, silakan lakukan cuci hidung yang benar ya. Jadi cuci hidung yang benar itu 500 ml larutan garam khusus cuci hidung, dan larutannya itu hangat sehangat suhu tubuh ya. Jadi silakan gunakan garam cuci hidung gold ya. Jadi itu sudah sesuai dengan yang kita ajarkan, dan banyak teman-teman yang sudah sembuh menggunakan itu gitu ya. Ya pokoknya pakai masker ya. Jadi stok masker di rumah ya. Jadi tanda bahwa teman-teman itu serius ingin sembuh sinusitis, sembuh rinitis ya. Silahkan stok masker di rumah. Pokoknya pakai masker ketika keluar rumah gitu ya. Gitu ya. Jadi stok masker ya. Jadi kalau dulu itu ya pokoknya saya keluar rumah itu pakai masker ya. Bahkan dulu itu sebelum era Covid ya. Jadi saya menderita sinusitis itu 2018 ya. Jadi 2018 akhir 2018 itu saya sembuh. Saya membuat channel YouTube Safa Health ya. Dan waktu dulu itu cuci hidung atau irigasi nasal itu tidak sefamiliar sekarang gitu ya. Jadi banyak referensi saya itu malah dari luar gitu ya. Tetapi ya setelah 2020 ya, itu kan Covid itu 2020 ya, baru familiar gitu ya, cuci hidung ya dipopulerkan oleh teman-teman dari medis ya. Tetapi memang ada beberapa yang masih kurang tepat menurut saya, karena kalau dari medis itu mengajarkan cuci hidung itu cuma 10-20 cc, padahal dari teman-teman penderita sinusitis sejauh yang pengalaman saya dan teman-teman yang lain, memang cuci hidung yang benar itu adalah 500 ml gitu ya. Jadi bukan cuma 10-20 cc, dan larutan cuci hidung itu tidak boleh larutan dingin ya, atau larutan suhu ruang ya, itu tidak akan efektif gitu ya. Sinusitis ya, rinitis itu tantangannya kan 3, debu, dingin, asap ya. Dingin ya, jadi kalau misalkan kita irigasi nasal dengan ya air yang dingin ya, dingin itu suhu ruang ini termasuk dingin ya. Jadi kalau misalkan kita minum air mineral itu kan suhu ruang ya. Jadi kalau kita minum itu kan dingin ya. Kenapa? Karena suhu tubuh kita itu kan ya sekitar 36-37 ya. Jadi memang larutan cuci hidung yang benar itu ya sangat suhu tubuh gitu ya. Jadi bisa membersihkan rongga hidung kita dari kotoran-kotoran, itu melunakkan gitu ya. Dan kemudian dengan larutan garam khusus ini ya bisa menarik lendir-lendir yang ada di hidung ya, alergen itu bisa terbuang gitu ya. Itu ya pokoknya belajar irigasi nasal yang benar gitu ya. Kemudian pakai masker, stok masker di rumah. Oke. Semoga membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.